semoga masih tetap sehat dan semangat ya. Kembali lagi bersama saya, Boru Lubis. Nah, di video kali ini akan menjadi video ketiga saya bercerita-cerita dengan teman semua. Oke, sebelumnya mungkin teman-teman berpikir kenapa Boru Lubis bercerita tentang Malaysia, sementara Boru Lubis orang Indonesia. Ya, gak ada salahnya kita berbagi cerita pengalaman kita tentang negara di mana kita pernah bekerja dan negara di mana kita mengais rezeki ya teman-teman. Yang penting kita tidak ada memburuk-burukan negara kita mencari rezeki ya teman-teman. Alasan saya kenapa bersharing tentang Malaysia, yang pertama itu adalah karena umur saya 18 atau 19 tahun, habis sekolah saya sudah berangkat ke Malaysia. Teman-teman tahu kalau kita tamat SMA, berarti kita belum pernah bekerja sama sekali di Indonesia. Kita belum pernah sama sekali mengalami pengalaman atau merasakan bagaimana kerja di Indonesia, bagaimana gaji di Indonesia. Dan yang paling penting, saya ini orang kampung, jadi saya belum ada pengalaman jalan-jalan di Indonesia, pergi ke kota atau contohnya di sini ke Kuala Lumpur atau tempat-tempat yang istimewa di Indonesia, teman-teman. Jadi minta maaf banget kalau saya kurang bersharing tentang Indonesia. Tetapi kalau suatu saat mimpi terwujud atau saya ada berjalan-jalan travel ke Indonesia setelah balik dari Malaysia atau setelah siap kerja, jadi kita sudah ada tabung duit sedikit, kita boleh jalan-jalan di kampung ataupun di negara tercinta gitu loh teman-teman. Nah, selama saya bekerja di Malaysia, jadi pengalaman saya jalan-jalan di Malaysia, pengalaman saya mendapat gaji di Malaysia, pertama sekali saya mengenal atau menemukan hal-hal baru di Malaysia. Jadi pengalaman itu tuh membuat kita ingin membagikan cerita yang sedih, lucu, indah, senang, happy, semuanya bersama teman-teman. Jadi kalau saya bercerita tentang Indonesia, sementara saya tidak pernah jalan-jalan dan atau temukan hal baru yang mungkin di kotanya, karena saya orang kampung, lagi-lagi orang kampung teman-teman. Kampung saya itu waktu saya berangkat dari kampung itu listrik belum ada di kampung saya teman-teman. Jadi tapi sekarang puji Tuhan pemerintah sudah keadaan di kampung saya, dan 2 tahun setelah saya merantau ke Malaysia, listrik dan jalan sudah dibetulkan ke kampung saya. Jadi terima kasih banget untuk pemerintah Indonesia. Dan itu alasan Boru Lubis teman-teman, kenapa sampai sekarang belum menceritakan atau bersharing tentang alam Indonesia ataupun hal apa yang baru yang saya temukan di Indonesia gitu. Jadi untuk part kali ini saya akan membagikan hal-hal yang saya baru tahu dan hal yang saya lihat di Malaysia ini pertama sekali, dan hal-hal baru itu membuat saya kagum dan merasa wow, hebat gitu dengan negara Malaysia gitu, dengan rakyatnya. Memang kalau di Indonesia rakyatnya itu mungkin lebih berapa kali lipat dari Malaysia gitu. Jadi kita tidak boleh membandingkan antara negara gitu. Jadi di sini saya hanya mau bersharing teman-teman tentang pengalaman saya yang saya temukan di Malaysia. Nah, di sini saya akan bagi top 5 yang saya akan bagikan ke teman-teman, di mana top 5 ini saya sudah lihat di Malaysia dan saya merasa wow gitu, bagus ya gitu, bagus banget gitu. Jadi mungkin peraturan ini juga bisa dijalankan di Indonesia biar kita, tapi bukan mau membanding-bandingkan. Sekali lagi saya di sini Boru Lubis tidak membanding-bandingkan, hanya sini saya hanya mau bersharing kepada teman-teman semua. Jadi yang baru datang ke Malaysia jadi nggak terkejut lagi, nggak
kaget lagi gitu ya teman-teman. Jadi boleh mengingat-ingat, oh kalau kita ke Malaysia ini ada seperti ini gitu teman-teman. Jadi ini cuman gambaran ataupun pengalaman saya yang saya akan sharing kepada teman-teman. Nah, apakah itu top 5 yang akan saya bagikan kepada teman-teman? Nah, yang pertama langsung aja, pope banyak, mungkin pope saya sudah terlalu panjang ya teman-teman. Nah, yang pertama saya akan ambil dari dari cara berjalan kendaraan di jalan raya gitu. Kendaraan berjalan di jalan raya. Yang pertama itu teman-teman, kendaraan itu kan kalau di Indonesia kita udah sering naik motor, naik mobil, naik angkot. Jadi kita udah biasa dengan dengar bunyian horn gitu atau tit gitu kan. Jadi kita bukan hal baru lagi, bukan hal yang kalau misalkan bunyikan horn itu enggak hal baru lagi. Tapi di sini teman-teman, pertama sekali saya datang dan itu sekitar setelah saya di sini 3 minggu atau 1 bulan gitu. Karena kalau minggu-minggu pertama kita kan dari hostel ke kerja, dari kerja ke hostel gitu. Jadi itu belum ketara lagi, belum tahu lagi gitu. Jadi setelah 1 bulan gitu, kurang lebih 1 bulan saya berada di Malaysia, saya pergi ke mobil, dengan bus, dengan motor, banyak kan. Jadi satu pun itu nggak ada yang bunyikan horn gitu. Walaupun dia sudah mungkin mau cepat atau ada yang ada yang lambat gitu, dia mau cepat, dia di sini tuh jarang banget saya dengar membunyikan horn kereta gitu loh teman-teman. Dan kereta ini tuh kalau misalkan kalau di Indonesia kita tuh biasa kayak bandel gitu kan, kita naik motor, contohnya kita naik motor, kita lalu di area perkampungan, nggak jalan besar, jalan umum gitu kan. Jadi tapi masih ada masuk ke taman-taman gitu. Jadi di taman, mungkin di jalan itu ada traffic light, ada lampu jalan gitu. Tapi kalau kita lihat itu nggak ada orang gitu. Walaupun itu merah nggak ada orang, kita akan jalan gitu, Bu. Selamba jalan gitu kan. Tetapi teman-teman di sini tuh aman banget gitu. Mungkin di sini adalah ada undang-undang ya, kalau kita melanggar lampu merah gitu, ada undang-undangnya kan disaman atau kena denda gitu kan. Jadi di sini tuh aman banget gitu. Maksudnya mereka tuh yang mengendarai motor, mobil, bus atau kereta ya di sini dipanggil, itu sangat aman sekali gitu, mematuhi peraturan jalan raya ataupun lampu lalu lintas gitu. Nah, yang kedua teman-teman, saya tadi itu kita sudah ambil dari membunyikan horn, mematuhi aturan lalu lintas juga adalah parking kereta teman-teman, ataupun letak kereta gitu. Jadi saya lihat di sini juga sangat bagus mematuhi peraturan untuk letak gitu loh teman-teman. Nah, dimana waktu itu satu hari kita pergi ke Aeon Mall, dan pas waktu kita pergi ke sana kakak ini drive bawa kereta gitu kan. Jadi kita keliling, kebetulan waktu itu pengunjung mallnya itu rame banget, sampai itu pun udah nggak ada gitu. Udah memang kita keliling segitu besarnya Aeon, kita keliling-keliling nggak ada, atas bawah nggak ada letak parking kereta. Sementara teman-teman ada yang berlogo OKU gitu, logo OKU di depan itu nggak ada orang yang letak kereta gitu. Jadi saya tanya dong kakak itu, kak letak taruh di sini aja gitu kan. Dia nggak boleh letak sembarangan kereta seperti itu. Kita harus menghargai orang yang kurang maksudnya yang OKU lah istilahnya gitu. Jadi kita lanjut lagi ke atas, nggak ada juga. Di sana juga kita temukan satu yang berlogo OKU gitu. Jadi kakak itu memutuskan untuk kita keluar dari area shopping kompleks untuk parking. Kita keluar dari area Aeon Mall
keluar gitu, jadi kita pakainya di luar. Nah, setelah kita keluar dari area mall itu, saya tanya dong kakak itu, kenapa kita nggak boleh letak di OKU ini. Memang saya tahu gitu kan, itu orang yang OKU, maksudnya yang mungkin cacat, yang nggak boleh jalan, mungkin boleh jalan pakai kursi roda, mungkin seperti itu gitu kan. Kita nggak ada parking lagi gitu, tapi kakak itu bilang ini peraturan dan harus kita hargai dan hormati gitu. Jadi kita masih bisa berjalan, kita masih sehat, walaupun itu kita sedikit jauh parking, 10 menit jalan dari depan sana menuju mall, kita nggak apa-apa, kita masih sehat, kata kakak itu. Dan saya merasa bagus ya gitu. Jadi walaupun itu OKU kosong sekalipun, nggak ada orang letak, dia nggak letak gitu loh. Jadi itu tansa banget deh untuk orang yang mematuhi banget peraturan itu. Jadi waktu itu kami parking lah di luar Aeon Mall. Nah, setelah kami parking di luar Aeon Mall itu, nah kita letak dong di lot parking, atau ada garisan putih gitu kan, lining putih atau kuning untuk tempat parking mobil atau motor. Nah, setelah itu teman-teman tahu di sini tuh katanya kita kalau misalkan kita ke shopping mall atau kita letak kereta kita di luar, kita harus meletakkan kupon kereta, kupon letak kereta. Teman-teman kan yang itu dibulatin tanggalnya, harinya, jam berapa, tahun berapa gitu kan. Jadi kita letak aja di atas mobil kita, dan kita tuh nggak kena saman, dan kita tuh selamat parking di situ gitu teman-teman. Dan di sini tuh saya lihat mula-mula saya leceh lah gitu kan, tapi setelah saya tahu yang pertama itu kita menghargai yang orang yang OKU, dan kedua untuk keselamatan kereta kita, nggak perlu dong kita parking di luar, cuman nggak bayar kan kalau luar gitu. Jadi kita cuma letakkan aja nomor atau kupon letak kereta di luar, dan kereta kita itu aman dari petugas mungkin yang ada cek, petugas mencek kereta, letak kereta, kita tak letak kupon, nanti kita kena saman gitu. Jadi di sini kalau kita mau letak kereta di luar daripada shopping kompleks, kita harus letak kupon letak kereta. Jadi kereta kita aman teman-teman. Oke. Nah, yang ketiga saya temui di Malaysia adalah, teman-teman, ini pertama sekali saya datang ke sini, ini belum ada gitu. Ini basic baru-baru gitu, baru-baru mungkin tahun 2019 kalau nggak salah, 2018 gitu. Dimana itu dulu dari suka pergi, biasanya sebulan atau beberapa bulan sekali saya akan pergi ke Johor, Melaka gitu. Jadi dari Melaka ke Johor naik bus, dari Johor ke Melaka naik bus. Jadi rumah saya contohnya di Batu Berendam. Jadi saya naik bus dari Johor ke Melaka Sentral. Saya boleh berhenti di Bukit Beruang. Tapi sekarang teman-teman, peraturan baru untuk bus di Malaysia, kalau kita naik dari bus stand satu tempat ke antara negeri, bus stand itu tidak boleh stop teman-teman. Jadi untuk teman, mungkin peraturan ini masih baru gitu ya. Dulu saya nggak seperti itu, dan sekarang peraturan di Malaysia itu dilarang menghentikan bus di sembarang gitu loh teman-teman. Maksudnya di sembarang tempat, berhenti di sembarang tempat yang bukan bus stand. Contohnya kita dari antara negeri, dari Johor ke Melaka, kita harus datang di Johor dan pulang dari Melaka, maksudnya berhenti di Melaka. Dulunya sebelum peraturan ini boleh berhenti, misalkan rumah saya, hostel saya dulu di Pangsapuri gitu. Jadi saya boleh berhenti kalau bus itu ada jalan dari Pangsapuri, bus itu boleh berhenti bus stop Pangsapuri. Sekarang lagi peraturan itu nggak boleh. Ini saya dapat, saya tahu gitu karena saya kemarin itu kena marah sama Pakcik bus. Kenapa saya kena marah? Karena waktu itu saya dari Johor ya teman-teman. Saya bilang sama Pakcik itu, Pakcik, nanti dari Batu Berendam, saya mau berhenti di Batu Berendam di bus stop Klinik An-Nur ya, di bus stop Batu Berendam gitu kan.
nggak boleh deh, nggak boleh, harus ke Melaka Sentral. Dulu biasa kok Paci, saya boleh turun di bus stop, di bus stop Batu Berendam. Kata Pak Ci itu, kalau saya kena marah atau kena denda, kena saman, kamu mau bayar, kata dia. Oh, ini peraturan baru ya Pak Ci. Iya, ini kena baca. Ini ada dia ada tulis di depan bus itu, nggak boleh berhenti di selain di bus stand gitu. Dari kita datang dari KL, bus stand KL harus berhenti di Melaka bus stand gitu teman-teman. Walaupun bus itu lalu di depan rumah kita gitu. Jadi ini menurut saya selamat dan bagus juga gitu. Nggak sembarangan berhenti gitu loh teman-teman. Jadi itu adalah hal yang ketiga yang saya baru melihat dan alami di Malaysia gitu loh teman-teman. Bus nggak boleh berhenti di sembarang tempat. Itu maksud saya bus itu bukan busway ya teman-teman. Di sini saya jarang menggunakan busway. Jadi yang saya bilang itu kalau busway saya tidak tahu. Maksudnya busway bus antara Melaka gitu. Ya memang harus boleh berhenti di bus stop tertentu gitu. Tapi ini yang saya bilang negeri. Maksudnya kalau di Indonesia itu dibilang antar kota gitu. Jadi kalau di sini lintas negeri ya. Dari Melaka ke Johor, dari Johor ke Melaka, dari Melaka ke KL gitu. Jadi dia harus berhenti di bus stand yang sudah ditentukan tujuan kita gitu teman-teman. Dia nggak boleh berhenti di sembarang bus stop kecil ataupun bus stop depan rumah kita gitu. Oke, dan yang keempat teman-teman, dan yang keempat itu saya mau beralih ke, mungkin ini bukan cuma di Malaysia, tapi di mana-mana pun mungkin ini adalah harus dicontoh dan harus diterapkan gitu loh teman-teman. Dimana ini adalah cara kita ataupun cara kita bagaimana untuk minta tolong atau menyuruh ataupun minta tolong atau menyuruh gitu loh teman-teman. Di sini saya ambil karena saya kan dulu kerja kilang gitu kan. Jadi saya ambil perkataan ini, janganlah menunjuk orang atau menyuruh orang dengan 4 jari ini teman-teman. Jadi teman-teman di sini saya teman-teman yang pertama itu tadi semua bus ya, klakson mobil dengan lampu lalu lintas yang sangat bagus di sini. Yang kedua itu parking kereta sembarangan ataupun kita harus letak kupon kereta karena menjaga keamanan kita dari saman, dari razia ya kalau di Indonesia ya. Mungkin iya, memang razia. Dan kalau yang ketiga itu tadi menghentikan bus di bus stop atau tidak boleh menghentikan bus di depan rumah kita gitu. Kalau lintas negeri ya teman-teman, kalau untuk di kota kita ya memang harus gitu. Kalau bus nggak berhenti di bus stop gimana gitu kan. Dan yang keempat ini saya ambil dari tadi tuh, dari jangan menyuruh ataupun menggunakan jari keempat kita ini. Gimana itu memang tidak sopan ya teman-teman. Contohnya saya mau menyuruh atau walaupun itu seumuran dengan saya ataupun lebih muda dari saya. Contohnya saya mau memindahkan satu barang ke tempat sana. Jadi saya suruh orang ataupun minta tolong sama orang. Kak tolong dong, usahakan menggunakan jari yang ini teman-teman, jari jempol Anda, thumbs up Anda. Jadi kalau misalkan kita membeli kue mueh di pasar malam, jadi kita usahakan, Kak saya mau beli ini satu, dan ini satu gitu. Jadi jangan, tolong dong saya mau ambil ini satu, menunjukkan ini kita sombong dan tidak gitu loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang baru datang ke Malaysia gitu, jadi kalau kita membeli apa barang pun atau minta tolong dengan orang pun sekalipun, usahakan menggunakan thumbs up Anda gitu loh teman-teman, biar kita orang yang kita minta tolong itu ataupun orang yang kita suruh itu tidak merasa macam kecil hati gitu loh. Kita harus respect satu sama lain, harus ada sopan santun satu sama lain. Jadi di sini tuh saya melihat
Contohnya sama pekerja gitu, kita walaupun itu dari berbeda dari lain gitu kan, kita nggak tahu umur dia aslinya berapa, umur dia lebih tua atau lebih muda dari kita, usahakan kalau minta tolong itu, Kak tolong dong pindahkan barang ini ke sana gitu, ataupun Kak saya mau minta yang ini dan yang itu gitu. Jadi menggunakan thumbs up Anda gitu, jangan menggunakan keempat ini, apalagi yang di tengah-tengah ya teman-teman. Jadi ini pun tidak boleh, maksudnya bukan tidak boleh, ini tidak sopan apalagi dengan orang lebih tua dari kita. Ataupun ini tidak boleh karena kita tidak tahu orang akan merasa sakit hati dengan jari keempat kita ini, apalagi yang dua ini gitu kan, kita merasa kalau kita pun ditunjuk orang, kita akan merasa nggak enak gitu, apalagi kita tunjuk orang gitu. Jadi kita harus gunakan thumbs up ini gitu loh teman-teman, walaupun menyuruh ataupun minta tolong ataupun itu di bawah umur dan di atas kita, usahakan menggunakan thumbs up. Oke teman-teman. Nah yang last sekali teman-teman, saya akan mengambil dari restoran, merokok di restoran teman-teman. Dimana kalau kita di Indonesia, namanya itu warteg ya teman-teman. Ya dulu sih di Malaysia juga, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga saya di Malaysia masih bisa-bisa aja gitu merokok di restoran yang free aircon, maksudnya di depan yang tak ada aircon boleh merokok, yang ada aircon itu tidak boleh merokok gitu dulunya gitu kan. Tapi peraturan baru mungkin 2019 gitu atau 2020 peraturan baru teman-teman. Jadi di Malaysia itu nggak boleh, walaupun itu di Indonesia kan warteg ya, walaupun itu kedai warung makan atau kedai mama atau restoran mahal sekalipun atau restoran murah sekalipun, itu tidak dipandang bulu gitu, maksudnya tidak dibeda-bedakan, semuanya memang nggak boleh merokok teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang baru, teman-teman dari Indonesia yang baru datang ke Malaysia yang merokok, jadi perhatikan ada logo-logo, jangan merokok di tempat-tempat makan yang ada teman-teman kunjungi gitu. Jadi kalau teman-teman yang baru datang, khususnya untuk cowok-cowok kali ya, kalau cewek mungkin 1 di antara 10 memang ada merokok, tapi mungkin 1 di antara 10 gitu. Jadi ini sangat penting untuk teman-teman yang baru datang dari Indonesia ke Malaysia gitu. Jadi perhatikan logo di kedai-kedai makan, di warung-warung makan, di restoran yang teman kunjungi. Memang setiap restoran mungkin pasti ada diletakkan dilarang merokok, walaupun itu free aircon atau di luar gitu, maksudnya itu dilarang gitu. Itu kita nggak boleh lagi merokok di tempat makan atau di kedai mama atau di mana-mana pun. Di sini tidak ada memihak gitu, oh ini Cina boleh merokok, restoran Melayu boleh merokok, di sini restoran India boleh merokok, di sini enggak, disamaratakan. Dimanapun, apapun bangsa Anda, dimanapun Anda tempat berjualan, wah apa atau sederhana apa jualan Anda, itu tidak boleh merokok teman-teman, dan itu sangat bagus gitu. Jadi mudah-mudahan gitu ya, kalau di Indonesia ini diterapkan, mungkin yang lepak-lepak di kedai makan sekarang ini kan jadi jarang gitu ya. Jadi biasanya kalau cowok-cowok itu lepak di kedai makan, di kedai mama gitu kan, malam-malam ataupun siang-siang boleh merokok. Sekarang nggak boleh teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang baru datang dari Indonesia ke Malaysia, perhatikan yang pertama ini. Mungkin untuk kita ya, kalau berkendara mungkin karena kita foreigner, orang asing, mungkin kan kita untuk kendara, untuk letak kereta, mungkin kita bukan untuk kita. Jadi yang pertama dan yang kedua itu teman-teman, itu dilarang merokok dan tunjuk kalau minta tolong dan menyuruh, usahakan thumbs up ya teman-teman. Dan itu saja dulu. Dan yang pertama tadi membunyikan klakson dan mematuhi lalu lintas. Yang kedua, parking kereta dan letak kupon kereta. Dan ketiga, menghentikan di sembarang bus stop depan rumah kita kalau kita naik bus lintas negeri atau kalau di Indonesia antar kota. Dan yang keempat itu dilarang
merokok di restoran. Oh, yang kelima ya itu. Dilarang merokok di restoran, free aircon atau free atau nggak ada aircon gitu. Nggak ada aircon itu di luar aja, tapi itu dilarang sama sekali. Itu akan didenda kalau misalkan ketahuan merokok di restoran itu. Bukan cuma perokok didenda, restoran itu sekalipun akan ikut didenda gitu loh teman-teman. Jadi hati-hati kalau kita yang baru datang ke Malaysia ya teman-teman. Nah, yang paling terakhir tadi itu dilarang merokok ya. Gunakan thumbs up Anda atau gunakanlah jari thumbs up Anda, ibu jari Anda untuk menyuruh ataupun minta tolong dengan orang. Jangan biasakan menggunakan ini, apalagi jari tengah kita ya teman-teman. Oke, itu saja dulu Ciket Boru Lubis hari ini ya. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah setia, terima kasih atas komen positif teman-teman semua. Minta maaf kalau Boru Lubis ada salah. Indonesia dan Malaysia saya cintai dan tidak ada menyalahkan mana-mana negara, atau saya mencintai semuanya gitu. Jadi terima kasih untuk semuanya yang sudi menonton video Boru Lubis, yang sudi kasih thumbs up dan komen positif di video Boru Lubis. Terima kasih sangat teman-teman, dan see you in my next video. Bye bye.